Selamat datang di G2 Nusantara. Semoga saudaraku sebangsa setanah air diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta, dan semoga yang subscribe, like, comment, and share diberikan kemudahan atas segala urusannya. Amin. Mari kita raih Indonesia Emas 2045. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Madnisa. Dan Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Bahwa Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bahkan kata Abdullah ibn Mubarak, Imam Abu Hanifah salat 5 waktu selama 40 tahun dengan satu wudu. Selama 40 tahun dengan satu wudu. Satu wudu. Bakar bin Abdullah Atos satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya? Nah itu seperti yang saya katakan, tidak netap di Surabaya, beliau menetapnya di Cirebon. Taradud di mana? Tapi dari ya, beliau cuma sering datang ke Surabaya, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu 2 minggu kembali, karena beliau sangat cinta sama Surabaya, sangat senang sekali dengan Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf kan mengatakan Surabaya malhudun min gibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia. Di sana ada barakat. Orang-orang yang bertemu dengan Rasul dalam keadaan jaga, apalagi pura-pura saat kajian. Ya, akhi, jangan bohongi umat, nggak boleh begitu, nggak boleh. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW bisa ditemui dalam keadaan jaga setelah meninggalnya beliau, maka ini bertentangan dengan Al-Quran, hadis Rasul, dan ijma' para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah para Rasul, para Nabi. Ketika wafatnya Rasul SAW, beliau mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Yang beribadah kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau sudah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding doa terima. Dari hebatnya kota Tarim. Orang yang mengaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai kiai bapak waktu itu dia sembunyi, tiap datang Habib itu dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada. Sampai gitu, cik bapak misalkan tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad gitu teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku
Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Bagian habaib itu kalau ada anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim lagi bermain, ya kasih tahu. Sini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala semuanya wali min auliyaillah. Berhati-hatilah yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Artinya Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka Jahannam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Lihat bagaimanakah ketawaduan, kesungguh-sungguhan, kekhususiaan, itu semua didapatkan dengan mujahadat, dengan mematikan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Kalau ada yang ngaku Habib, dengarkan telinganya, jangan belelaporan polisi, kelelawasan. Kayak apa caranya, Beb? Ya kah, mukuli, ya kah, tangkap, talii, buat dalam karung. Timbai ke sungai, bujur kada, nyaringin bujur kada. Kenapa Beb? Jadi ulun babender nang kayak itu, orang kalau ngaku Habib, kalau ada urusan duit, nipu orang, mendustai orang, urusan bebinian, itu manggawiannya dah. Ya kah? Mau pina mancung sedikit, hidung pina bejabis, lalu pada Habib, padahal bungol bah. Dengarkan telinganya baik-baik. Ada kada di sini? Ada kada? Ada kada? Punya ada, angkat tangan. Terima kasih, terlalu banyak orang. Satu kiai yang alim bagi gua hari ini, satu kiai yang alim, ya ingat, satu kiai yang alim lebih mulia daripada seluruh habaib yang ada di dunia ini dari semenjak Ubaidillah sampai hari ini. Jelas. Kenapa? Karena tidak ada kejujuran di antara kalian. Saya lihat pembohong nggak bisa dijadikan guru, pembohong tidak perlu dimuliakan. Ingat nih, sekali lagi gue ngomong nih, satu orang kiai kampung yang ngajarin kita kejujuran, yang ngajarin kita satu ayat lebih mulia dari seluruh habaib, dari seluruh habaib yang ada di dunia ini, yang masih hidup dan juga yang sudah tiada. Mbak Alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat, menyesatkan. Seperti apa misalnya? Misalnya kita sering ada viral di sebuah video. Ada seorang habib berkata begini misalnya. Itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini nggak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang habib, nggak perlu saya sebut namanya, al-maghfurullah, udah meninggal dunia soalnya, kalau minta kacang dikasih, dianterin. Suatu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama Habib ini, Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang. Begitu Habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata Habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Hei man, nanti kalau munkar wa nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bi ghairi hisab.
Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Kiai Imad banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat-khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Ya. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Nah, sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat Dr.